Episode 88, Cerita Ayah Part 2 dan Serangan. Lucy terdiam setelah mendengar cerita ayahnya. Sejenak matanya terpejam. Mungkin bukan hanya hidupnya dan ibunya yang menderita, tapi ayahnya pun juga tidak kalah menderitanya. Butuh waktu hampir beberapa tahun untuk memulihkan kondisi ayah, begitu juga ingatan ayah. Ayah benar-benar tidak ada niat untuk mengabaikan kamu dan ibumu. Begitu ayah sudah pulih dan kembali mencoba mencari kalian, lagi-lagi ayah harus dihadapkan dengan masalah yang begitu berat. Tante Widya bunuh diri karena mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari ibu mertuanya. Ayah dan yang lain kembali terpuruk, terlebih tiba-tiba nenek terkena serangan jantung dan menderita stroke berat. Ayah kembali harus memupus harapan ayah. Ayah harus fokus dengan kesembuhan nenek. Regan yang saat itu berusia 18 tahun pun harus menjadi korban. Tante Lydia mengalami depresi. Regan sering keluar masuk kantor polisi karena sering berulah. Akhirnya ayah mengirim Tante Lydia dan Regan ke luar negeri untuk ikut ayah kandung Regan sementara waktu. Waktu ayah setiap harinya hanya mencarimu dan merawat nenek, sampai pertemuan ayah dengan Om Harlan. Dia membantu ayah sampai akhirnya ayah bisa menemukan keberadaan ibumu, karena di Solo kalian tidak hanya sekali berpindah. Aku baru tahu Regan masih memiliki ayah. Saud Lucy tidak nyambung, tapi Suryo tetap menjawabnya. Tentu saja sayang. Tantemu dan Om Hans masih berstatus suami istri, tapi karena tante tidak bisa jauh dari keluarganya, akhirnya mereka harus menjalani LDR. Itulah mengapa setiap sebulan sekali tante pergi ke luar negeri, ya untuk bertemu dengan suaminya. Apa Om Hans pria yang baik? Biasanya pria akan menjadi buaya jika jauh dari pawangnya. Suryo terkekeh mendengar ucapan Lucy. Ia mencubit hidung putrinya dengan gemas. Om Hans adalah pria setia. Dia begitu mencintai tantemu, hanya saja dia juga tidak bisa meninggalkan bisnisnya yang sudah dirintis dari nol. Bahkan tak lama lagi setelah Regan menikah, Tante Lydia sekeluarga akan pindah ke negara ayahnya. Mata Lucy melebar. Lisa juga ikut. Tante saja sayang, mereka kan nanti akan menjadi suami istri, tidak mungkin akan berpisah. Apa Lisa tahu semua itu? Kata Tante Lydia, Lisa tahu dan dia pun hanya menurut saja. Terus Lucy gimana dong ya? Kamu akan di sini bersama ayah ibu, Delano dan yang lain. Ini mau dilanjutkan lagi ceritanya tidak? Tidak ayah, Lucy sudah bisa menangkap garis besarnya. Terima kasih karena ayah mau mencari ibu dan Lucy. Delano dengan panik mencari keberadaan Lucy di kamar. Dia membuka setiap pintu lalu turun dari tangga dengan tergesa-gesa. Anda mencari sesuatu tuan? Sapa Harlan yang saat itu kebetulan akan ke dapur. Apa Om melihat istriku? Nona Lucy, dia ada di ruang kerja Tuan Suryo. Jawab Harlan seraya mengulum senyum. Melihat penampilan Delano yang begitu berantakan dengan noda tepung di pipi dan tangannya. Oh, kenapa dia ada di sana? Saya juga kurang tahu Tuan. Delano langsung berjalan menuju ruang kerja ayah mertuanya. Saat ini Lucy tengah terlelap karena merasa kantuk yang mendera. Suryo masih dengan posisi memangkul kepala Lucy dan mengusapnya kepalanya dengan lembut. Delano mengetuk pintu lalu membuka perlahan. Matanya langsung menatap sang istri yang sedang terlelap dengan nyaman di pangkuan sang ayah. Apa yang baru saja kamu lakukan, Lano? Kenapa wajah dan tanganmu penuh dengan tepung? Aku baru saja membuatkan Lucy kue klepon ya. Tadi ia bilang ingin makan itu. Apa dia sudah lama tertidur? Dia baru saja tertidur, biarkan seperti ini dulu. Aku juga ingin menebus waktu yang terlewat begitu lama, kata Suryo lirih tak ingin membangunkan Lucy. Namun yang terjadi justru malah sebaliknya. Lucy tiba-tiba membuka matanya saat telinganya mendengar samar-samar suara Delano. Saat matanya terbuka, ia melihat suaminya berdiri menatap dirinya. Apa sudah jadi kue kleponnya? Kenapa begitu lama? Lucy perlahan bangun dari tidurnya, meskipun sebentar saja tapi dia merasa nyaman. Tidur di pangkuan sang ayah untuk pertama kalinya. Ayo cuci mukamu dulu, setelah itu makanlah. Aku membuatkan banyak untukmu. Wajah Lucy menganga tak percaya. Benarkah? Tentu saja. Ayo sekarang ikut aku.
Sebelum bangkit dari sofa, Lucy kembali memeluk Suryo dan mengucap pipi ayahnya itu. "Terima kasih ayah, aku menyayangimu," ujar Lucy. Senyumnya begitu lebar hingga membuat Suryo begitu terharu melihatnya. "Putriku, aku terlalu lama melewatkan banyak momen bersama denganmu. Maafkan ayah sayang," liru Suryo saat Lucy sudah dibawa keluar oleh Delano. Malam hari di kediaman Frederick, "Plak, dasar anak tidak berguna." Hardik Frederick marah dengan wajah yang merah padam. Tangannya mencengkram rambut Raihana hingga wajah gadis itu menengadah. "Apa salahku, Papa?" "Kau tanya apa salahmu? Lihat ini." Frederick menyodorkan ponselnya. Raihana memutar video yang diterima oleh papanya. Mata Hana melotot tak percaya dengan apa yang dia lihat. "Tapi ayah, aku mencintai Delano," ujar Hana, wajahnya sudah memerah antara marah bercampur kesal. "Cinta-cinta? Apa kau pikir hidup cuma mengandalkan cinta saja? Kamu sekolah tinggi dengan gelar magister tapi berpikir saja kamu tidak bisa. Kamu salah mencari lawan, Hana. Sekarang apa yang bisa kita perbuat? Sebentar lagi kehancuran akan mendatangi kita." Frederick meremas rambutnya frustasi. Baru saja dia mendapat pesan dari nomor tak dikenal mengiriminya video sur putrinya dengan beberapa koleganya, dan hal itu sukses membuatnya meradang. "Jika sampai masalah ini terendus media, apa kata orang nanti? Bagaimana nasib perusahaan kita ke depannya?" Tring tring. Kembali ada pesan masuk di ponsel Frederick. Frederick berdebat saat akan membuka pesan itu. Hana pun juga sama, bahkan tangannya mulai gemeteran. Dia benar-benar seperti tersangka yang hendak mendapatkan hukuman. Jantung Frederick seakan dipompa dengan cepat saat melihat foto putrinya bersama beberapa orang pria sedang pesta sabu di sebuah diskotik. Tak lama ada pesan lagi masuk ke ponsel Frederick. "Ajari putrimu berlaku sopan dan tidak mengganggu rumah tangga putriku, atau aku akan menghancurkan bisnis beserta keluargamu hingga tidak ada lagi yang tersisa dari kalian." Suryo benar-benar tidak akan memberikan kelonggaran pada siapapun yang berani mengusik ketenangan putrinya. Ditambah saat ini ada cucu yang sedang dikandung oleh Lucy. "Tuan, kami sudah menyebar video itu dan kami yakin tidak akan ada satupun yang bisa meretas sistem kami. Sistem kita bagus, biarkan mereka berpikir dua kali jika ingin menyinggung keluargaku." Wajah Suryo tampak datar dan dingin. Keluarga adalah segalanya bagi Suryo. Barang siapa yang menyinggung keluarganya akan berurusan dengannya. Keobahan terjadi setelah beberapa video berdurasi tidak lebih dari 2 menit beredar dengan caption, "Putri pemilik PT Ristek melakukan segala cara untuk mendapatkan tender." Frederick sangat kesal. Bahkan pagi ini ia berulang kali disomasi oleh beberapa dewan direksi dengan ancaman mereka akan mencabut sahamnya. Mau tak mau Frederick berangkat untuk ikut rapat. Sedangkan Raihana juga terlihat sangat frustasi saat akun media sosialnya diserbu oleh netizen. "Ah, dasar perempuan sialan. Aku akan buat perhitungan denganmu nanti, lihat saja," geram Hana selain melempar vas bunga ke dinding hingga jatuh terbuai. Namun dia tidak akan tahu jika sebentar lagi akan ada kejutan lanjutan yang Suryo berikan.